Saya khotbah nggak lama Bapak Ibu Saudara, saya khotbah 10 jam kuat, saya nggak kuat ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara hadir dengan segala pergumulan, saudara hadir dengan segala permasalahan, tapi kita percaya bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama musiknya dimatikan saja, musiknya dimatikan. Mari kita melihat firman Tuhan di Matius 8 ayat 14 sampai 17. Ini kisah tentang mertua Petrus yang disembuhkan oleh Yesus. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15, perhatikan. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangun dan melayani Yesus. Ayatnya boleh dihilangkan. Bapak Ibu Saudara, poin pertama yang saya mau sampaikan, ketika ada Yesus, maka mujizat itu terjadi, yang percaya katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Nah, Petrus di sini memiliki mertua, berarti Petrus menikah. Sebelumnya namanya Simon menjadi Petrus, Petrus artinya Petra, Petra artinya batu karang yang teguh. Dan oleh Petrus, dia memulai perjalanan pelayanannya membangun gereja yang pemula-mula. Padahal Petrus from hero to zero jadi zero to hero. Karena dia sempat menyangkal Yesus 3 kali dan akhirnya dia diberi kesempatan kedua kali dan dia memakai kesempatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ada Yesus maka perkara ajaib terjadi, yang percaya katakan amin. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat kedatangan Yesus dan hadirat Yesus itu yang membuat pembeda, yang menjadi sesuatu itu berbeda. Dan saya percaya di tempat ini hadirat Tuhan begitu kuat, yang percaya katakan amin. Sehingga mujizatnya nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang mertua Petrus. Kalau saya boleh bahas sedikit ya. Siapakah manusia paling berbahagia di dunia? Wah, siapa? Adam. Kenapa? Karena Adam tidak punya mertua. Nah, ini ya. Nah, tetapi ya itu kan kata dunia. Saya bersyukur karena saya punya mertua yang baik. Dan istri saya bersyukur punya mertua yang baik. Ada seorang berkata kepada saya, waduh Pak susah Pak kalau udah menikah gabung mertua pasti geger. Kata siapa? Istri saya 2 tahun gabung dengan mertua, dengan orang tua saya tidak geger. Dan orang tua saya juga bergabung dengan mertua yang gak geger. Saya kenal beberapa orang yang gak geger, semua tergantung kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terbiasa geger, ya jadilah geger. Tapi di mana ada Yesus, pasti ada damai sejahtera, yang percaya katakan amin. Nah, kita perhatikan lagi ayat, saya mau kembali ke ayat 14, ayat 15 ya, ayat 15. Supaya hari ini, malam ini yang sembuh, ada kalimat yang penting. Ketika sembuh, melayani. Jadi buat yang lihat live streaming, yang sudah disembuhkan, yang mengalami kesembuhan, saya kasih pesan, layanilah Tuhan. Karena dengan saudara disembuhkan, saudara dikasih kekuatan untuk melayani Tuhan. Malam hari ini juga sama, melayani gak harus di mimbar. Saudara menjadi pendoa, itu pelayanan. Saudara menjadi asyir, menyambut jemaat, itu pelayanan. Saudara juga memberikan nasihat kekuatan, itu juga pelayanan. Pelayanan itu gak selalu di sini Bapak Ibu Saudara. Pelayanan di tempat kerja saudara, itu pelayanan. Di rumah saudara, itu pelayanan. Saya mau katakan tempat pelayanan yang paling utama, keluarga saudara. Percuma saudara hebat khotbah, ini bagi saya sendiri juga. Percuma saudara hebat nyanyi, percuma saudara hebat main musik, kalau di rumah saudara gak bisa melayani keluarga. Sia-sia. Saudara di sini cuma acting berarti. Karena yang paling penting saudara, keluarga saudara. Saya banyak menemukan orang hebat dalam pelayanan, tapi ternyata dalam keluarganya tidak ada kerukunan sama sekali. Tapi malam hari ini kita belajar dari Petrus, mertuanya pun disembuhkan. Karena apa? Saya percaya Petrus dan mertuanya punya hubungan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kau punya hubungan tidak baik dengan mertuamu, saya kasih pesan, saling mengasihi dan saling mengampuni. Jangan justru tambah, oh gak tahu aku siapa, waduh. Tidak ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa membuat kemarahan itu berhenti? Kasih dan lemah lembut. Mari kita lanjut ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16. Menjelang malam,
Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Tadi sebelum doa saya sudah menyampaikan, ada orang yang sakit karena roh jahat. Dan ada juga orang yang sakit karena apa? Ya karena dosa yang ditanggung selama ini. Maka dari itu di awal saya memulai, kalau di masa lalu saudara punya dosa, minta ampun dan selesaikan loh. Saudara, saya punya sebuah pengalaman, saya mendengar sebuah cerita, ada sebuah keluarga mertua melawan menantu, dan karena menantunya kurang ajar dengan mertua, mertuanya mengeluarkan kalimat, karena kamu kurang ajar, lek melahirno sulit kamu dan sakit kamu. Hati-hati loh saudara, mulut kita ini penuh dengan kuasa. Dan saudara tahu, waktu menantunya hamil dan melahirkan di rumah sakit, betul bayinya sulit keluar kecantol, gak bisa keluar. Sakit. Dan mertuanya didatangkan, dan mertuanya, aku lepaskan pengampunan dan aku cabut omonganku, baru bayinya bisa keluar. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara, mulut kita itu berkuasa. Seemosi-emosinya kita, jangan mengutuk. Ketika kita emosi, kita marah boleh enggak Bapak Ibu Saudara? Boleh, yang tidak boleh marah-marah. Kalau marah-marah itu enggak boleh. Yesus pun marah di bait suci ketika dia tahu dia datang untuk menebus dosa. Tapi malah orang jualan burung, jualan binatang yang untuk disembeli. Loh, padahal dia datang untuk menebus dosa, akhirnya dia banting itu meja. Tetapi ketika marah, jangan sampai ada kutuk Bapak Ibu Saudara. Kita cuma naikkan nada aja bisa. Gak betul seperti ini. Loh, itu sudah jadi marah, betul kan? Gak harus yang A, B, C sampai Z begitu. Nah jadi bisa juga karena dosa. Maka dari itu Bapak Ibu saya perlu katakan, minta ampun sama Tuhan, dia pasti mengampuni dan malam hari ini kita tuntaskan dan yang sakit pasti disembuhkan, yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ayat ke-17 yang selanjutnya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini satu nubuatan ya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di mana ayatnya? Mari kita buka ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Maksudnya apa? Yesus disiksa oleh bilur-bilurnya, kita yang sakit menjadi sembuh. Dia bukan disiksa, dia bukan ditindas Allah. Tapi karena mengasihi kita, dia mau melakukan itu semua, yang percaya katakan amin. Dan di dalam Yesus penyakit dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara, selagi saya menyampaikan firman Tuhan, biar iman saudara bangkit. Nanti saya doakan dihindari kata tidak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya doakan dan dicoba, aduh gak bisa. Lah kalau gak bisa ya sudah. Saya mesti sampaikan ya, kalau ketika saya doakan dan tidak bisa, saya akan tidak lanjutkan. Kenapa? Kita harus sepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika saudara maju, saya doakan saudara percaya dan yang percaya katakan amin. Mari saya tutup dengan beberapa kesaksian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ada seorang bapak bernama Bapak Irawan, kemarin hari Sabtu datang. Dan saya baru mendengar cerita di belakangnya luar biasa. Jadi Bapak Irawan itu tidak senang ke gereja. Kenapa? Karena 6 tahun lalu mengalami kecelakaan sehingga telinganya sakit, bermasalah dan harus pakai alat bantu dengar, pengeras. Nah kalau pengeras di gereja kan ini keras. Jadi di telinganya itu gimana? Kopoan, gak enak. Betul ya? Tetapi hari itu tanggal 6 Juli. Dia datang ke gereja dan tiba-tiba dia mau, ini yang menceritakan adalah putranya. Dia mau datang dan waktu altar call dia maju dan saya baru sadar, saya lihat di video, saya doakan bapak itu pertama kali. Saya memang jalan, terus saya langsung ke bapak itu. Dan apa yang terjadi? Mari sama-sama kita melihat telinga yang disembuhkan. Pulihkannya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Puji Tuhan, pulih.
Pak boleh bersaksi. Tadi sebelumnya gimana, setelahnya gimana? Silakan. Sebelumnya nggak dengar, terus misi Pak alat bantunya ada. Harus pakai alat? Iya. Alatnya sudah dilepas? Sudah. Ini Bapak bisa dengar? Bisa dengar. Bisa dengar sekarang? Coba kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini alatnya ya Pak ya? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang menyembuhkan siapa Pak? Tuhan Yesus. Saya permisi, saya boleh ambil alat ini, saya taruh di situ ya Pak ya? Iya, iya. Misi Pak. Saya bawa ya Pak ya. Saya tanpa mic. Ya, amin. Dengar Pak. Halo. Tuhan Yesus. Telah menyembuhkan saya. Terima kasih. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita bersyukur hari ini sudah ada yang disembuhkan dan bisa mendengar. Pak, di mana Pak yang tadi yang ini Pak? Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Namanya siapa Pak? Pak Irawan. Sudah bisa mendengar Pak ya? Yang menyembuhkan siapa Pak? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya taruh di museum ya Pak ya. Makasih, Tuhan berkati. Dan ini Bapak Ibu Saudara, alatnya boleh di zoom. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, 6 tahun tidak bisa mendengar dan kemarin sudah dilepas. Dan saya tanya keesokan harinya bagaimana, diajak ngomong sudah bisa mendengar seperti sedia kala. Dan ini saya simpan menjadi museum supaya menjadi kenang-kenangan bahwa Yesus telah menyembuhkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya betul malam hari pun juga sama. Saudara datang, bangkitkan iman saudara, percaya penuh. Selanjutnya, ada seseorang yang sudah 2 minggu sakit bahunya. Sakit, sudah minum obat, nggak mempan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak anti dokter, saya tidak anti medis. Ya. Vitamin, saya minum vitamin. Saya minum untuk kesehatan, untuk daya tahan tubuh. Tetapi ada kalanya ketika itu tidak mampu, Yesus yang mampu. Dan kita lihat bahu yang disembuhkan. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikan. Bu, boleh bersaksi sebelumnya gimana, terus setelahnya bagaimana? Silakan. Namanya siapa Bu? Nama saya Ana. Baik. Saya sudah 2 minggu nyari di bagian bahu. Baik. Ini kalau diam sakit Ya. banget, terus kalau nggak dikasih obat juga sakit. Baik. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba gitu pokoknya Ya. sampai gak obat tahan apapun ya. kemarin udah nyoba macam-macam obat juga nggak mempan, tetap sakit. Ini sekarang sudah nggak nyeri sama Udah sekali. diangkat tangannya. Yang kiri diangkat. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tahu tangan buat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dicoba diangkat bisa. Ya, saya percaya hari ini Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan saudara. Selanjutnya, tadi sudah telinga, bahu, mata. Kemarin hari Minggu ada yang datang dengan mata yang melihatnya agak buram, agak ada bayangannya. Namun apa yang terjadi? Mari kita melihat mata yang disembuhkan. Sakitku, berikan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Bu Saudara, boleh kembali duduk, yang di depan saya akan doakan, boleh kembali duduk. Cici boleh bersaksi sebelumnya bagaimana, Cici siapa namanya, terus bagaimana, mana kamera, ya bagaimana, terus bagaimana, silakan. Nama saya Pauline. Baik, Cici. 2 minggu yang lalu kira-kira ke dokter, matanya tuh agak bayang-bayang gitu. Ya. Terus dikasih obat, sudah minum, sudah habis, suruh kembali ke dokter, tapi saya nggak kembali. Cuman mata masih nggak enak gitu, yang Ya. tadi habis didoakan sudah enak. Lebih enak Iya. dan tidak ada bayang-bayang lagi. Iya. Siapa yang Bayangannya hilang Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terus memberkati Cici Paulina. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lengkap Bapak Ibu Saudara, telinga dari atas, telinga, bahu, mata. Sekarang kaki Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada yang datang dari Solo dan kakinya bengkak 3 minggu, gak bisa jalan dan gak nyaman.
Tapi apa yang terjadi? Kita lihat kaki yang disembuhkan, Ibu Ayu dari Solo. Saya percaya kesembuhan terus terjadi, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ibu mau bersaksi ya Bu ya? Silakan, namanya siapa, Ibu mau bersaksi apa, silakan. Saya Ayu dari Solo kebetulan. Baik. Dan puji nama Tuhan, tadi diajak suami ke gereja sini. Amin. Saya minta, aku pengen ke Betani Pak. Ya. Yuk ke Betani. Dan puji Tuhan, saya 3 minggu kan ini bengkak. Ya. Gede, sampai kemarin tuh tak buat muter-muter bengkak lagi. Ya. Sampai tadi naik motor, Pak aku kesel. Ya, Saya ya. bilang gitu, tapi setelah doakan saya, waktu Pak Pendeta ngomong, jangan gengsi. Ayo, saya sebenarnya ngapain sih maju, gak usah lah, kok paling sembuh dewe. Iya. Saya maju memberikan diri, saya didoakan, saya puji Tuhan sekali Pak. Ini tak muter-muter tuh enak. Kamera boleh lihat kaki ibunya, boleh di syuting lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Benar-benar supaya Tuhan dilihat. itu Sebelumnya gimana saya- Bu? Tadi tuh saya dengar firman tuh sampai Ya. tak gini, tak sendek ke kakinya suami saya tak suruh sini, saya gini capek. Karena udah 3 minggu pulang gereja itu saya kegriel gini dokter. Nah ini Pak Pendeta udah. Sudah Puji bisa bagi ditokok, Tuhan. boleh lebih zoom lagi. Bener-bener ini enak. Sudah enak Ibu? Nah ini bisa Puji Tuhan. jalan-jalan suamiku. Boleh kasih yang Rindu menyembuhkan jalan-jalan siapa ya. Ibu? Tuhan Yesus Kita kasih Kristus tepuk tangan luar buat Tuhan biasa. Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Pendeta. Lewat Pak Sama-sama. Pendeta. Tuhan memberkati. Berkati Bu. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Telinga sudah, mata sudah, bahu sudah, kaki sudah. Yang terakhir, sebelum saya adakan altar call, seluruh tubuh. Ada seorang oma yang kemarin datang ibadah mujizat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara maju, sebetulnya sebelum saya doakan saudara itu sudah mengalami sembuh. Jadi kalau misalnya saya tahu ada oma-oma yang biasa berdiri agak lama begitu ya, itu saya kalau doakan tuh enggak urut Bapak Ibu Saudara. Tergantung memang dituntun oleh Roh Kudus kemana dan kemana. Nah ada seorang oma yang sampai berdiri 20 menit, padahal biasanya kalau berdiri lama bisa jatuh, bisa geblak. Kemarin bisa berdiri lama dan bisa jalan tidak sakit dan sembuh. Mari kita melihat video terakhir, oma berjalan disembuhkan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Awalnya oma malu-malu Bapak Ibu saudara bersaksi, jemaat boleh keterusan kembali bersaksi duduk, yang Bapak depan Ibu saya tetap saudara. doakan. Kita lihat ya. Oma saya wakili aja ya. Oma namanya siapa? Ibu Endang, Oma Endang. Oma Endang sebelumnya Oma kalau berdiri lama nggak tahan. Bisa jatuh. Nggak tahan. Bisa jatuh. Lah ini sudah berdiri 20 menit. 20 menit. Terus tadi kalau jalan sakit. Iya, sekarang sudah nggak sakit. Kita Nah. coba jalan Oma ke sana Oma. Jalan lagi. Iya. Waduh, Nggak apa-apa. Biasanya kan sakit. Ini nggak sakit ya? nggak. Loh, bisa jalan dengan lancar ya? Iya, Siapa lancar yang- bisa. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita jalan ke sana lagi Oma. Aduh, Ya itu detek. Tapi Nggak sakit, Oma, ya? sebenarnya Nggak. udah berapa Berdiri menit kita tadi jalan lama loh. jalan-jalan. Iya, Ini kan saya setengah potong. jam, Oma. iya, sudah mau jatuh tadi tapi enggak jatuh. Nggak jatuh. Nggak. Seperti ada yang menopang ya. Iya, Saya Ya. percaya itu tangan Tuhan yang menolong dan iya. menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Tas dulu Iya. Oma. Baik. Makasih ya. Sama-sama Oma, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itulah kita berjalan dengan iman. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya boleh mengundang WL dan keyboard saja, Vito dan keyboard saja. Malam hari ini saya doakan, saya percaya mujizat terjadi dan saudara bertindak ya. Karena iman itu bertindak. Seperti Oma tadi, berdiri lama loh. Sedangkan realitanya, berdiri lama bisa ngeblak. Tapi ini berdiri 20 menit plus saya ajak jalan-jalan dan sudah tidak sakit lagi. Saya percaya malam hari ini pun juga saudara yang sakit disembuhkan, yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri dan catcher boleh bersiap-siap. Haleluya, saya percaya mujizatnya dinyatakan di tempat ini.
100% penuh saudara percaya, 100% penuh saudara akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya.